Karunia Mutiara Cinta. Bagian 2 episode 1. Karya Boys. Peringatan. Membaca dan mendengarkan novel di channel ini dapat membuat perasaan jadi baper. Resiko ditanggung sendiri. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, dan bulan berganti bulan. Semenjak kepergian Lisa, akhirnya Randi pindah ke rumah bibinya yang mempunyai perusahaan butik. Pemuda itu sengaja tinggal di tempat itu demi mengalihkan ingatannya soal Lisa, yaitu dengan cara mencari kesibukan, belajar menjadi seorang penjahit yang profesional. Selain itu, dia pun ingin menemani sang bibi yang kini telah tinggal sendirian lantaran anak semata wayangnya baru saja menikah dan telah diboyong suaminya ke luar kota. Selama tinggal di rumah bibinya, Randi sangat kerasan dan selalu mengisi hari-harinya dengan belajar dan belajar, hingga akhirnya pemuda itu bisa menjadi seorang penjahit yang cukup profesional. Sampai pada suatu hari, di siang yang cukup panas, di sebuah bengkel yang tidak terurus tampak beberapa bis angkutan umum yang diparkir dalam keadaan rusak. Di salah satu atap bis itulah Randi tampak duduk termenung sambil memandang kosong ke arah sebuah rumah yang tak jauh dari tempatnya duduk. Sudah 3 hari ini Randi selalu duduk termenung di tempat itu. Pikirannya selalu dibayangi perasaan menyesal yang teramat sangat. Sungguh pemuda itu tidak menyangka kalau dia telah kehilangan kekasih yang dicintainya untuk yang kedua kali. Setahun setelah kepindahan Randi ke rumah bibinya, Randi menjalin cinta dengan seorang gadis manis bernama Yuli. Pada mulanya, dia sama sekali tak menyadari akan keberadaan gadis itu. Namun setelah kejadian itu, ketika Randi menolong Yuli yang hampir tertabrak motor, cintanya pun mulai bersemi. Waktu itu ketika Randi berusaha menyelamatkan Yuli, mereka terjatuh bersama ke tepi jalan dan bergulingan. Pada saat itu Yuli nyaris saja tercebur ke dalam kali yang cukup dalam, untung saja Randi cepat meraih tangannya dan menyelamatkannya untuk yang kedua kali. Saat itulah mereka saling berpandangan dengan penuh arti, dan saat itu pulalah benih-benih cinta mulai bersemi di antara keduanya, hingga akhirnya mereka menjadi sepasang kekasih yang saling mencintai. Sementara itu, Erna sahabat Yuli yang ternyata diam-diam lebih dulu mencintai Randi tampak tidak senang dengan hubungan mereka, hingga akhirnya dia datang menemui Randi. "Ran, apa kau benar-benar mencintai Yuli?" tanya Erna dengan wajah serius. "Iya, aku memang sangat mencintainya." "Memangnya kenapa?" Randi balik bertanya. "Memangnya kau tidak tahu, kalau Yuli sudah tidak gadis lagi. Aku sendiri pernah memergokinya dengan seorang lelaki." "Kau jangan sembarangan bicara, Randi terlihat marah. "Benar kok, Ran. Sumpah deh, aku tidak bohong. Yuli memang sudah tidak gadis lagi, dia sudah tidur dengan Ari di sebuah rumah kosong. Itu loh. Rumah yang baru dibangun di depan itu," cerita Erna sungguh-sungguh. Mendengar cerita itu Randi tampak semakin marah. "Kau jangan memfitnahnya, Aku tahu benar siapa Yuli, dia itu gadis baik-baik," kata Randi ketus. Tiba-tiba saja sebuah tamparan keras melayang ke wajah Erna. Karena kerasnya tamparan itu, kontan membuat bibir Erna seketika berdarah. Erna pun langsung menangis, merasakan sakit di bibirnya dan juga kekecewaan yang teramat sangat. Sungguh dia tidak menyangka kalau pemuda yang selama ini begitu dicintainya, ternyata tega menamparnya dengan begitu keras. Yuli yang kebetulan melihat kejadian itu segera datang menghampiri. "Kak Randi, kau ini apa-apaan sih? Sungguh keterlaluan sekali, tega-teganya kau menampar Erna sampai seperti ini," kata gadis itu seraya buru-buru mengambil sapu tangannya dan membersihkan darah di bibir sahabatnya itu. Memangnya ada apa? Kenapa dia begitu tega menamparmu sampai seperti ini?" tanyanya kepada Erna dengan penuh prihatin. "Begini Yul, Randi itu memang sudah gila. Dia itu kan pacarmu, masa dia merayuku untuk berbuat yang tidak-tidak? Tentu saja aku menolak, sebab aku tidak mau berbuat begitu, apalagi sampai mengkhianati sahabatku sendiri." Lalu tanpa diduga-duga, pacarmu itu langsung mengeluarkan kata-kata yang sangat menyakitkan perasaanku. Katanya, kau itu kan pecun, jangan sok menolak deh." Saat mendengar itu,
Seketika aku tersinggung, lalu tanpa sadar aku langsung meludahi wajahnya. Namun pacarmu itu bukannya sadar, dia malah menamparku hingga sampai seperti ini, cerita Erna dengan sangat meyakinkan. Bohong. Itu bohong Yul. Itu fitnah. Aku menampar dia karena dia telah memfitnahmu. Dia telah berkata yang tidak-tidak mengenai dirimu. Percayalah Yul. Dia memang telah memfitnahmu, bela Randi saat itu. Apa benar yang dikatakannya Tanya Yuli dengan kening sedikit berkerut. Saat itu Erna langsung menundukkan kepalanya, percuma saja Yul. Bila aku bilang, tidak, kau pasti juga tidak akan percaya. Dia itu kan pacarmu, orang yang kau cintai, tentunya kau akan lebih membela dia, katanya lirih. Mendengar itu, Yuli langsung simpati. Kau jangan begitu Aku percaya kok, kau itu kan sahabatku, dan kita sudah lama berteman. Aku tahu benar sifatmu, rasanya memang tidak mungkin kau berbuat seperti yang dituduhkan Randi. Mengetahui itu, Randi kembali membela diri, Yul. Please, percayalah padaku, katanya berharap. Setelah membersihkan darah di bibir Erna, Yuli segera berpaling ke arah Randi. Dia menatapnya dengan penuh kebencian. Kak Randi, aku benar-benar tidak menyangka, kalau kau yang kukenal baik ternyata di belakangku telah merayu sahabatku sendiri. Kau telah bertindak melewati batas Kak. Sebagai seorang wanita, aku benar-benar sangat kecewa. Mulai sekarang, lebih baik kita putus. Setelah berkata begitu, Yuli pun segera mengajak Erna untuk meninggalkan tempat itu. Yuli, dengar aku Yul. Teriak Randi berharap. Saat itu Yuli sudah tidak mempedulikan Randi, dia dan Erna terus melangkah menjauh. Sementara itu, Randi sudah tak mampu berkata-kata lagi, dia hanya bisa terpaku melihat kepergian kekasihnya. Dalam hati dia begitu menyesal, kenapa sewaktu Erna memfitnah kekasihnya, dia tidak bisa menahan diri. Seandainya saat itu dia bisa menahan diri, tentu tidak akan seperti itu kejadiannya. Tiba-tiba Randi tersadar dari kenangan pahitnya, saat itu hari tampak sudah mulai gelap dan hujan pun sebentar lagi akan turun. Lalu dengan perasaan yang masih galau, pemuda itu segera turun dari atap bis dan melangkah pulang. Sementara itu di tempat lain, di sebuah kamar yang sederhana, terpajang hiasan dinding yang tertata indah. Semua perabotannya pun tampak tertata dengan rapi, diletakkan di atas lantai putih yang begitu bersih. Semua itu menunjukkan sang empunya kamar merupakan orang yang suka dengan keindahan, kerapian, dan kebersihan. Pada sebuah meja kecil di ruangan itu terpampang beberapa buah foto, di antaranya terdapat foto sepasang pengantin. Itulah foto kedua orang tua Yuli yang sudah lama meninggal dunia. Di sebelah kiri foto itu terpampang foto Yuli yang sedang memegang seikat bunga dan di sebelah kanannya terpampang foto Randi. Entah kenapa foto itu masih saja terpampang di meja itu, padahal sudah 1 bulan dia menyatakan putus dengannya. Tak jauh dari meja kecil itu, tampak sebuah dipan berspray merah jambu, dan di atas dipan itulah Yuli tampak sedang termenung sambil memandangi foto Randi yang ada di atas meja. Saat itu ingatannya kembali melayang ke masa lalu, mengenang kembali masa indah bersama pemuda yang ternyata masih dicintainya. Sungguh gadis itu sulit untuk bisa menerima kenyataan pahit yang dialaminya, batinnya pun seakan meronta, tak mau mempercayainya begitu saja. Ya, rasanya tidak mungkin Randi akan bisa berbuat sehina itu. Apa mungkin Erna telah berkata bohong? Bila benar demikian, sungguh aku sangat berdosa karena telah menyakiti hati Randi. Tapi, saat itu sepertinya Erna memang berkata jujur. Lagi pula, dia itu kan sahabatku, dan aku kenal betul siapa dia, rasanya tidak mungkin dia mau mengkhianatiku. Saat itu Yuli terus bertanya-tanya sambil memikirkan peristiwa yang sudah membuatnya begitu bingung. Esok paginya, di negeri kincir angin, mentari tampak bersinar cerah. Sinarnya yang hangat tampak membias ke seluruh taman yang ada di belakang sebuah rumah bergaya Eropa, dan di taman itulah seorang gadis tampak duduk termenung sambil memandang kolam kecil yang ditumbuhi pohon teratai dengan bunganya yang berwarna biru.
Gadis itu terus merenung, merasakan hembusan angin sepoi-sepoi yang terus bertiup, juga keteduhan rindangnya pohon ok yang sudah berumur ratusan tahun. Bersambung ke bagian 2 episode 2.